Sebenarnya kisah ini dimulai di India lama sekali. Seorang ibu muda harus berpergian dengan bayinya ke desa yang jauh. Untuk itu, mereka perlu menyeberangi hutan yang indah. Sang ibu bahagia karena bayinya tampak senang mendengar suara burung-burung bernyanyi. Sang ibu berjalan lama, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah danau. Air danau itu berwarna biru berkilau. Itu terlihat sangat dingin dan menyegarkan. Sehingga sang ibu memutuskan untuk berenang meninggalkan bayinya di atas rumput lembut di tepian. Saat sang ibu mandi, dia mendengar suara. "Apakah kau keberatan sayangku kalau aku bermain dengan anakmu sampai kau keluar dari air?" Ia pun tersenyum. "Tentu saja kau bisa bermain dengannya," ucap sang ibu. "Lucunya, bayi yang baik, bayi yang manis. Sekarang aku di sini. Kau tidak perlu khawatir. Luangkan saja waktumu untuk mandimu." Mendengar bayinya tertawa dan bermain, sang ibu merasa tenang. Dan dia memutuskan untuk berenang hanya untuk beberapa saat lagi. "Mengapa aku tidak bisa mendengar bayiku?" Seketika dia terkejut melihat wanita itu membawa bayinya pergi. "Tunggu, bayiku! Kemana kau akan bawanya pergi? Tunggu!" Sang ibu bergegas keluar dari air dan berlari di belakang wanita itu. "Tunggu! Kemana kau akan bawa anakku pergi?" "Apa? Anakmu? Anak ini adalah anakku. Jadi sekarang pergilah dari sini." "Beraninya kau? Kembalikan anakku!" "Pencuri, penculik bayi, pencuri! Anak ini adalah anakku. Jadi sekarang lepaskan aku." Apa orang suku yang tinggal di hutan lewat. Mereka mendengar suara keributan dan sampai di sana. "Ada masalah apa?" "Tolong aku! Tolong bantu aku! Dia berusaha mencuri anakku dariku. Aku mohon tolong aku." "Dia berbohong. Anak ini adalah anakku." Orang-orang itu saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu siapa di antara mereka yang berkata jujur dan siapa yang berkata bohong. Sampai akhirnya salah satu dari mereka maju. "Kita perlu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus membawa kalian ke kepala suku kami." "Mengapa? Aku mengatakan kepada kalian bahwa anak ini adalah anakku. Mengapa kalian tidak mempercayaiku? Atau jangan-jangan kalian adalah pencuri bayi juga, iya kan?" "Kami bukan pencuri, tapi yang jelas salah satu di antara kalian adalah pencuri. Dan itu juga terjadi di hutan kami. Jadi kami tidak bisa membiarkan kalian pergi sebelum masalah ini diselesaikan. Sekarang ikut kami." Orang-orang suku itu membawa mereka melalui jalan berliku di hutan. Sampai akhirnya mereka mencapai gua yang aneh. Mereka berbicara dengan para penjaga menggunakan bahasa yang aneh. Mereka memasuki gua yang gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Sampai akhirnya muncul dalam kegelapan seperti hantu. Mereka melihat kepala suku berdiri di hadapan mereka. "Berbinaji dan balakaka." "Bukan. Siapa di antara kalian yang ibunya?" Aku. Shula." Kepala suku itu membaca mantra. Dan tiba-tiba muncul cahaya terang dari 3 arah. Kepala suku itu menggambar sebuah lingkaran menggunakan tombak dan mengambil serta meletakkan bayi itu di tengah lingkaran. Sekarang di dunia rimba kekuatan mungkin benar. Dan bayi itu ada di sini. Salah satu di antara kalian akan memegang kepala bayi dan yang lainnya memegang kaki bayi. Dan kalian akan menarik bayi itu. Mari kita lihat
Siapa di antara kalian yang lebih kuat? Kedua wanita itu berlutut di samping bayi itu. Sang ibu menangis dan dengan lembut membelai kepala bayi itu. Saat kaki bayi itu ditarik, bayi itu mulai menangis. Ibu kandungnya pun ketakutan. Hentikan semua ini. Aku mau hentikan. Aku tidak ingin menjadi salah satu bagian dari kontes ini. Aku mau hentikan. Yeay, aku menang. Anak ini adalah anakku. Kembalikan anak itu ke ibu kandungnya. Tapi aku menang. Tidak, kau tidak menang. Kau hanya mengungkapkan bahwa kau adalah pencuri dan dia adalah ibu yang sebenarnya. Aku mengatakan kekuatan mungkin benar, tapi yang aku maksud adalah kekuatan keibuan. Dia rela memberikan anaknya hanya untuk memastikan tidak ada rasa sakit sedikit pun yang menimpanya. Hanya hidung yang besar seperti itu. Ini anakmu, Nyonya. Terima kasih banyak. Aku tahu siapa kau. Dan jika aku pernah melihatmu di hutan kami lagi, seketika penyihir itu menampakkan wajah aslinya yang jelek dan buruk rupa. Baiklah, Van Raj. Baiklah. Suatu hari nanti aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik darimu. Suatu hari nanti. Itu pernah kembali lagi ke hutan atau tidak, kami tidak tahu. Tetapi yang jelas, atau bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menang melawan cinta dari seorang ibu yang tulus dan tanpa pamrih.